Tujuh menit. Tujuh menit menikah yara mekya karo. Tujuh merah halo, selamat malam semuanya. Perlu diketahui saya adalah Cakra Jiwa. Ya mas, saya bukan Master Limbat. Kuce-kuce hutahi. Bos John, halo. Anggi, yang bener ayo nulisnya. Jangan nambah dosa ya. Orang itu sama-sama nulis yang baik biar enggak banyak dosa. Saya Cakra Jiwa ya semuanya. Searching aja ke Google pasti tahu lah siapa Cakra Jiwa. Nardanar apa Lingser Wengi. Aku udah nggak dibales lagi. Roni tak bales. Yo kalau ada kesempatan yo tak bales. Yo itu bukan nggak dibales tapi tak terbalas karena yang ini kan banyak. Yang kalau kamu bilang oh curhat, nah itu malah kita bisa saling sharing toh Nggi. Jadi ndak tiba-tiba kirain lambat, ndak boleh kayak gitu. Sama-sama nulis itu yang bagus. Jadi hidup ini manfaat. Isal aku dari Semarang, Gubuk Purwodadi, tapi tinggalku di Jakarta. Kidung Wahyu. Suka mistis tau Pak? Iya aku suka. Aku magician juga, spiritual juga ya. Ya mistis tapi kan harus tahu di mana tempatnya. Halo Mas Bedul. Isal Cirebon. Jadi mistis itu seperti apa ya harus tempatnya. Bagaimana bisa caranya sukses? Anggi, orang mau sukses itu yang pertama adalah dari gigih dan giatnya kamu bekerja. Mencari uang, tetapi ketika sudah mendapatkan uang, kamu harus tahu bagaimana memanage keuangan kamu. Jangan boros, jangan membelanjakan uangmu yang tidak penting. Halo Sofi, selamat malam. Jadi menghemat atau mengatur keuangan intinya itu untuk menjadikan orang sukses. Rumus dari sukses, jangan pernah takut ketika Anda bertemu dengan orang yang sukses. Kalau Anda takut ketemu dengan orang sukses, bagaimana Anda mau sukses? Ketemu orang sukses saja sudah minder. Bagaimana ketika Anda menjadi orang sukses? Wah, bisa nyantet. Ini pertanyaannya bagus. Roni, aku mau bales soal cewek. Aku kok nggak disapa. Halo Nina. Yo tetep tak sapa, tapi kan yo satu-satu. Aku kalau lagi menjelaskan ini kan tulisan deret gitu. Halo Evi Surabaya, Jawa Timur, Malang. Salam dari Lombok, Loja. Halo Hernan nyanyi siap. Salam dari Medan. Halo Adven. Salam saking Jogja. Halo Mas Hernan Daria Risa. Mirip Master Limbat. Iya hanya mirip aja. Udah ngopi, udah Anggi. Kopiku udah habis 2. Ini satu baru, ini baru dibikin, masih penuh. Kopiku gede banget aku kalau ngopi. Jadi 2. Ini udah 4, yang keempat atau yang keberapa.
Aku tuh ngopiku kuat. Salam dari Kendal, Aldo. Dari Lampung, Nina. Roni minta mantra cewek. Buat apa, Ron? Kamu tuh enggak tepat banget. Yang bagus-bagus lah, Ron. Ya. Kamu minta mantra cewek kalau kamu enggak puasa buat apa? Kamu mengatakan minta mantra untuk cewek aja sudah pasti kamu akan negatif gitu loh. Masa iya aku harus memberikan hal-hal negatif? Hernan, Darisa, berteman, oh boleh, aku tuh berteman dengan siapa saja. Arya, Johannes, lagu Iwan Fals, siap. Nyanyi dong Mbah, oke. Berteman yo, siap. Mbah minta dilihatkan kodam saya lewat mimpi, titik, koma. Kodamu ndak perlu kamu lihatkan lewat mimpi, nanti juga nemuin sendiri. Bagus. Saji, Wicakson, halo ya, nyanyi. Wakil rakyat, aku tuh nggak hafal lagu-lagunya Iwan Fals. Momski, halo. Nina, Pak D gimana dong biar orang yang pernah kita sayangi biar dia berbalik sayang, gimana Pak D? Ya saling mengimbangi aja. Yang penting ada komitmen. Kalau dia udah pergi nanti kamu DM mau saya. Kalau doa pengasih gimana Mbah? Nah doa pengasih itu bagus. Doa pengasih itu bukan untuk cewek aja. Doa pengasih itu untuk usaha, untuk dagang. Fungsinya itu biar kamu dikasihi, biar orang itu respect. Jadi kalau sudah urusannya dengan cinta apa cewek sudah itu aku sudah tahu bahwa itu pasti negatif. Mama bisa curhat. Kan aku mau serius Mbak sama ceweknya. Kalau kamu serius sama cewek itu ndak perlu pakai mantra pelet atau apa ya. Momski saya sapa. Mbah makan paku dong Delva. Kamu kalau mau lihat YouTubeku kan ada. Amin berkah Momski, sehat juga buat kamu. Salam kenal Mbah dari Bangka. Halo Mitra Tama. Kalau pengen punya ilmu-ilmu, sholat dulu 5 waktu, sholat aja nggak pengen punya ilmu. Nah itu betul, itu beribadah. Muhammad Iksan mainin gitar aja Mbah, siap. Itu maksud saya Mbah. Cara percaya diri dari hatimu dulu, hilangkan merasa nervous itu ketika kamu di depan orang itu, anggaplah itu di bawah kamu satu. Misal anggaplah dirimu itu sebagai seorang kakak. Nah yang kamu hadapi itu adalah adik kamu. Jadi kamu tidak akan nervous. Ketika kamu di atas panggung, anggaplah dirimu itu seorang guru. Yang menonton kamu itu adalah murid-murid. Subscribe channel YouTubeku Mbah tentang musik Mbah, siap. Hernanda Risa, kita saling support nanti ya tuh di subscribe punyanya Hernandez. Tapi aku masih sayang sama dia Pak D, tapi dia sepertinya menghindar dari aku Pak D. Ya kalau sudah tahu menghindar ya move on. Oke, lupakan, jangan paksakan dirimu. Gak bisa cara ketemu kodamnya dewek, kamu harus belajar sama orang yang tahu di tempatmu ya. Semua itu tidak bisa diwedarkan atau diomongkan di sini. Aku tuh bukan yang mengada-ada. Kalau memang ndak ya ndak gitu loh. Mbah emang semua emang punya kodam. Semua manusia punya kodam. Kamu lahir juga punya ketuban, punya ari-ari toh. Mas tak sapa, salam dari Jawa Tengah, Fajar. Halo, Ilonel buset, sulap lah. Sulapnya nonton di YouTube aja. Yun noncom, Mbah adu ilmu yuk. Aku kalah aja, kamu menang aja. Aku nggak mau adu ilmu-ilmuan. Ilmu cetek itu pasti sukanya nantangin orang terus. Belum bisa move on Pak D, pelan-pelan. Ingat kejelekannya. Ya kok Mas terlibat mirip aja, saya cakra jiwa. Pak D gimana sih supaya bisa melupakan mantan istri, tapi kalau susah belum mau lupakan. Kalau mau melupakan seseorang, ingat kejelekannya. Jangan diingat dulu kebaikannya. Menurut Mbah, yang menang Trump atau Biden Mbah?
menang Biden yang menang. Pak, gimana saya setiap usaha kalau selalu dibodohi orang. Sekarang kembalikan dirimu pada kepercayaan dirimu, lebih teliti dan selektif ketika kamu berbisnis. Jadi nggak dibohongin orang. Adis disgister, berarti bisa nyantet, bisa, tapi buat apa nyantet orang itu ndak baik. Suamiku selalu merendahkan aku, Pak Di, karena aku lebih tua, kayak nggak bisa nerima aku apa adanya. Ini udah hidup berkeluarga itu kan saling komitmen. Coba disikapi aja dulu seperti apa, ya harus itu. Alhamdulillah masih Mbah dikasih sayang, saya menang. Yuna. Gimana solusinya Pak D? Apa Mama Devil? Saya bukan Master Limbat, saya Cakrajiwa. Salam kula pinunggung ingkang pacitan Pak D nggih sami-sami. KRTM, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia nggak ada jeleknya Pak D. Tapi dia tiba-tiba pergi dari aku. Ya itu ingat perginya itu, bukan nggak ada jeleknya. Manusia tuh ya ada jelek ada buruk. Mbak kasih salam dong buat Kalimantan. Halo Arnas Kalimantan. Halo Pak D, adu ilmu, ayo ilmu cari duit. Kalau Pak D menang aku mau belajar ilmu adu duit. Ilmu cari duit yaitu ketekunanmu, belajar aja bintang. Belajar adu ilmu itu ketekunan, rajin, rajin belajar. Mas doakan tahun depan saya bisa buka perusahaan dan lancar. Amin, berkah Revi. Saya doakan selalu, tanamkan sugesti dari sekarang. Judul film yang pernah dimainin Mbah, aku pernah main di Tol Cipali, Nenek Sirih, Rembulan Merah, Jomblo Cap Smile, tapi aku belum begini. Yang nyolong mobil di film Jomblo Cap Smile itu aku. Bangsal 7, apalagi yang sama Reza Ditya, ada Kemal. Oh kalau yang Kemal tuh Tol Cipali, Jomblo Cap Smile. Kalau Tol Cipali itu aku, Anissa Rahma, Mbah Mijan, Ricky Cuaca, Dodit Mulyanto stand up komedi, terus siapa lagi itu ya, Mas Dudung Hayo. Roni bukannya pelit, ilmu itu dipelajari, bukan minta gitu loh ya. Harus dipahami lah. Buat film sama Master Limbat judulnya Saudara Kembar. Ndak, aku pernah bikin film sama Mas Limbat itu judulnya Santet sama apa dulu tuh lupa. Dan waktu itu penulisnya saya sendiri. Penulisnya saya, sutradaranya Mas Limbat. Pak D, aku siang mimpi bundaran HI Jakarta gempa besar dan ada tsunami di Jakarta. Ya mimpi itu kan tidak bisa diartikan sama. Mimpi bisa dari pikiran, bisa saja dari setan, bisa ilham dari Allah. Kalau mimpimu itu berarti karena kamu sering mendengarkan berita tsunami 20 meter itu sehingga kamu trauma. Jawa Tengah hadir. Halo Pak D, cara cari cakra Kurama gimana? Ya kamu harus cari orang untuk membenahi cakra mahkota, cakra mata ketiga, diafragma, jantung, pusar, tulang belakang, dan ini itu harus ada yang membantu. Aku asli Semarang, Gubuk, Adem 08. Tinggalku di Pondok Aren. Melayani dah, aku Cakrajiwa. Mbah minta nomor togel, Daniel. Kalau minta nomor togel keluaran Hongkong, kamu mintanya ke spiritual itu sama gobloknya, ya. Kalau togel itu keluar pasti dibeli dukunnya sendiri. Nah kegoblokannya orang datang ke spiritual minta nomor togel, ketika dikasih nomor togel sama dukunnya atau spiritual dibeli. Nah kamu minta nomor togel ke dukun waktu datang juga ngasih uang, gitu, itu udah kalah. Dikasih nomor kamu beli, kalah lagi. Nah, itu sama gobloknya. Kenapa? Kalau nomor itu keluar pasti dibeli dukunnya sendiri. Dukunnya modal 100.000 dapat 250 juta. Dukun kok kasih sejuta paling diterima. Wong duitmu sejuta aja diterima.
apalagi kalau tahu nomor itu keluar 250 juta. Gunakan logika ya. Sekarang aku ndak mau Anda itu kebodohan semua. Salam dari perguruan Paku Bumi Lumajang Jatim. Halo Brian Lumajang, salam semua buat perguruan Paku Bumi Lumajang. Ise nek genggang Mbah ise Winsa. Winsa itu siapa tau kok reting genggang. Mas tutorial dapatkan macan putih dong. Ndak ada macan putih itu apa. Salam sedulur. Halo Mas Pari Anabar. Asis Kudus Pak Di. Halo salam dari Kalimantan. Salam kembali sehat terus Di. Makasih amin berkah sehat juga. Oka Agustin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau nanya tunanganku ini beneran cinta atau manfaatin aku aja? Yunista, kalau sudah bertunangan berarti dia punya cinta ya. Avandi ngantuk lah tidur. Salam dari Bali. Halo Rahat Dewi Alimun Najib. Salam dari Grobogan. Piye kabaring Grobogan? Calon orang kaya Mbah lo sama Aris cocok enggak? Leo sama Aries cocok banget. Saya bukan limbat Ikal, aku cakra jiwa. Tidak bisa kebaca satu-satu ndak apa-apa ya. Salam dari Tarakan. Halo Tarakan, aku pernah ke Tarakan dulu. Mbak lihat gigiku rusak semua. Hancur semua. Aku tuh dulu pecandu minuman. Macem-macem lah. Aku tuh bukan orang yang baik. Aku bukan orang yang ndak tahu minuman, bukan ndak tahu maksiat. Aku juga tahu tempat-tempat maksiat. Ini rusak, jadi gigiku tuh hancur semua. Ini dulu tak kasih tarik. Pandeglang, halo Silaban. Limbat udah ngomong bukan, aku cakra jiwa. Yo ndak usah fitnah. Mas Limbat di rumah ndak tahu apa-apa. Dibaca dulu di atas itu ya. Rata-rata semua pesilat mempunyai macan loreng ya. Ndak, macan loreng itu apa? Manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada binatang. Ndak ada kodam manusia tuh macan. Salam dari Makassar, Hikal Muhammad. Sosok siapa yang di belakang Mbak? Aku ndak punya sosok. Sosokku di belakangku ya sedulur papat limo pancerku sendiri itu. Kakang Kawah Adi Ari-Ari itu. Mbak bisa menarik pusaka dari goib dan apa tanggapannya Mbak? Lah gimana Danu? Gimana sampean itu? Di goib itu tidak ada benda pusaka, di goib itu tidak ada keris, di goib itu tidak ada uang, tidak ada batu akik, di goib itu tidak ada empu, di goib itu tidak ada tukang poles batu, di goib itu tidak ada yang nyetak uang, ya. Jadi goib itu halus, roh apa? Lelembut kalau orang Jawa itu goib itu ndak bisa disentuh. Goib itu hanya bisa dirasa, tetapi tidak bisa disentuh kecuali orang-orang tertentu untuk melihat makhluknya. Kalau ambil keris, ngambil batu akik, ngambil uang dari goib itu pahami dulu goib itu apa, ya. Kalau keris itu bukan goib, keris berarti real nyata, gini loh ya. Yang dari goib itu rohnya, kodamnya keris itu yang dari goib. Bukan kerisnya itu dari goib itu bukan, ya. Ya kalau goib itu bisa ngambil keris, bisa ngambil batu, bisa ngambil duit. Pemerintah ini ngumpulin dukun-dukun yang bisa ngambil duit, ya ta? Buat ngambil uang dari goib, buat bayar utangnya negara ini. Betul ndak? Kalau di keris, di goib itu ada keris kuningan, ada emas. Dukun-dukun itu ngambilin kuningan sebanyak-banyaknya, dikiloin ke tukang beling. Kelapa, pahami goib itu. Di goib ndak ada keris. Kalau kodamnya aku percaya, tapi kamu punya keris dulu.
Beli keris dulu, baru diisi kodam, diambilin kodamnya itu dari goib, gitu loh ya. Saya bukan limbat Mas Darno. Yunista Jumat Wage sama Rebu Pon cocok nggak Mas? Cuma 6. Wage papat 10 sama Rebu pitu, Pon pitu 14 sama 10 24. Aduh, kalau kamu cocok atau enggaknya, satuan 24 itu susah dalam kerezekian. Coba lagu satu kali yang dihafal. Ya wes aku tak nyanyi ya. Kodam baru goib. Kalau pusaka itu kan wujud bukan goib. Betul. Pusaka itu wujud. Jadi tidak ada di goib ngambil pusaka ya. Aku tuh nggak meramal Adem. Aku sendiri tidak percaya dengan ramalan. Tetapi aku lebih memberikan sugesti kepada kamu. Kamu minta diramal kan sudah pasti berharap tahun depan atau kapan aku sukses toh. Nah sekarang saya sugestikan dengan namamu Aden itu. Kamu mulai tahun depan kamu akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Ya. Kalau kamu minta meramal sama aku sendiri tidak percaya dengan ramalan-ramalan itu. Ya, ramalan tentang pribadi itu aku enggak berlaku buat saya. Tetapi ketika aku memberikan sugesti sama kamu, satu sugesti dari saya ke kamu, tahun depan kamu sukses dan kamu percaya dengan omonganku saat ini, kamu masukkan sugestiku di dalam hatimu. Kebetulan kamu sukses. Itu yang hebat bukan aku, tetapi yang hebat adalah sugestimu sendiri. Di dunia ini tidak ada dukun atau spiritual yang ampuh kecuali dirimu sendiri. Ya. Makanya belajar yang cerdas, memahami tentang spiritual, belajar yang cerdas, memahami tentang perdukun-perdukunan. Ucok, aku tuh nggak pinter nyanyi wakil rakyat, aku nggak hafal ya. Wakil rakyat seharusnya mewarat gitu. Apakah kodam ilmu dari leluhur bisa dibuka? Anter, kodammu itu bukan dari leluhurmu. Kodammu ya kodammu sendiri, dari dirimu sendiri. Leluhurmu ya mempunyai leluhurmu sendiri, gitu loh. Jadi kamu lahir itu mempunyai ketuban, itu ada kodamnya, ada rohnya, ada nyawanya. Baru diri kamu, baru ari-arimu dua itu. Kalau orang Jawa mengatakan itulah sedulur papat lima pancer, itulah kodammu. Bukan dari leluhurmu. Leluhurmu itu sudah almarhum di kuburan, di alam barzah. Di alam barzah aja belum tentu bahagia gitu loh, ya. Jadi kodammu adalah dari dirimu sendiri. Kodammu adalah dari ragamu sendiri yang diberikan Allah, ya. Iya betul Mas Bajul Samudro. Halo gabut, maksudnya jin korin, betul. Secara Islamnya itu jin korin. Secara orang Jawa itulah sedulur papat lima pancer. Ngisi kodam ke batu gimana Mbah? Nah itu masuk akal. Kalau ngisi kodam ke batu akeh itu percaya. Itu bisa kamu percaya. Tapi kalau ngambil batu akeh dari goib, ngambil keris dari goib, ngambil uang dari goib, pikirkan goib itu apa. Kalau uang, duit, batu itu adalah benda nyata, bukan goib. Goib yang ada di dirimu adalah pikiranmu, rasa dalam hatimu, itu goib. Anda bisa berpikir, tetapi Anda tidak pernah tahu seperti apa bentuk pikiran. Hati Anda bisa merasa tersakiti, Anda bisa merasa kecewa, merasa sakit hati, tetapi Anda tidak pernah tahu seperti apa sakitnya hati. Hanya bisa merasakan. Itulah goib. Cara memberi makan khodam di batu gimana Mbak? Tergantung. Goib itu, khodam itu tidak makan burger, tidak makan nasi, dan tidak makan hotdog. Goib makannya adalah gondo sarining rasa, kalau orang Jawa bilang. Aroma. Jadi bisa kamu kasih kembang, bisa kamu kasih minyak, olesin minyak-minyak yang mistis.
Master, kapan saya bisa sukses? Usaha apa yang cocok untuk saya sukses, Master? Esa. Kamu bisa sukses kapan saja di dalam menekuni hidupmu. Sekarang nikmati aja usahamu saat ini, kamu sedang usaha apa. Lakukan dan tekunilah. Jangan berpikir tentang orang lain, berpikirlah tentang usahamu sendiri. Kunci utama, hilangkan rasa negatif di dalam hati kamu. Jangan seuzon sama orang. Tetanggamu mau beli mobil, beli motor, mau beli kereta api, biarkan saja. Tetapi saran saya, kamu lebih pentingkan dirimu sendiri saja. Pikirkan tentang dirimu bagaimana maju. Jangan berpikir bagaimana tetanggamu mau beli A, I, U, E, O. Intinya majukan dirimu sendiri ya. Gabut. Cara mandiin goib gimana Mbah? Kalau goibmu yang kok mandiin, kalau orang Jawa itu sebenarnya bukan goibnya. Kalau kamu cara mandiin sedulur papat lima pancermu, macem-macem kamu cari kembang, minyak, kelapa hijau dan lain sebagainya, ya. Kita sharing-sharing saja. Saya ada kasih kuku macan, kegunaannya untuk apa ya? Mas Abang Gepeng, kuku macan, taring macan biasanya untuk melindungi diri, biasanya untuk kekuatan. Goib itu kamu mandiin juga tidak bisa ketahuan. Goib itu kan saya sudah bilang, goib itu tidak bisa kamu sentuh, tidak bisa kamu lihat, tetapi bisa kamu rasa. Kecuali kamu mempunyai ilmu yang bisa mampu di alam goib. Goib itu, makhluk goib itu aja kamu tidak bisa melihat berjam-jam. Kalau orang Jawa mengatakan itu hanya sekedeping netro, sekedip mata. Makanya tidak usah berhayal soal kayak gitu ya. Insya Allah Mas Brian Yopri, kalau ke Lumajang tak mampir. Aku bukan master limbat, mari juri, aku cakra jiwa. Kegunaannya batu combong apa Ridwan untuk pengasihan? Manfaat taring macan itu buat apa Mbak? Buat kekuatan dirimu, kekebalan. Salam Mas Mustopo Wicaksono. Kalau seperti isim itu buat apa Mbak? Di kertas ada bahasa Arabnya gitu Mbak. Itu bukan bahasa Arab, itu tulisan Arab. Tulisan Arab yang ngacak isim. Tergantung kamu mempercayainya. Kalau aku sih tidak percaya dengan isim-isim atau raja. Bukan berarti saya itu mengecilkan orang yang ahli membuat isim, itu tidak. Tetapi lebih ada pada kepercayaanmu sendiri. Kamu mau membawa isim, mau membawa apa, kalau percaya dirimu karena isim itu ya apa yang kamu percaya itu akan terjadi itu. Kalau aku daripada kamu membawa raja atau isim, mending kamu pergi bawa Al-Quran terus. Yang penting kamu itu suci dalam wudhumu tuh, ndak ada batalnya ya. Kalau hanya kertas atau tulisan-tulisan itu biasanya ya untuk penangkal, ada yang bilang untuk pengasihan, untuk pengelarisan, untuk apa. Kenapa orang dikasih SIM bisa seperti itu? Biar kamu tuh makin percaya diri karena dikasih itu gitu. Tetapi kalau untuk daya kekuatannya aja Tuhan belum tentu tahu. Kekuatannya tidak bisa dibuktikan. Tetapi kenapa kamu bisa merasa hebat, kuat dan merasa disayangi orang? Karena kepercayaan dirimu sendiri. Kamu bisa percaya sendiri, ibaratnya kenapa kamu memegang isim itu. Sebenarnya isim itu kan tidak menarik atau tidak memberikan satu sentuhan ke orang lain. Hanya kamu tuh percaya bahwa karena kamu membawa isim itu kamu akan merasa hebat. Padahal tanpa membawa itu, kalau sugestimu atau percaya dirimu tinggi juga sama seperti itu. Wit, komenmu nggak dibaca. Komen apa Wit? Aku lagi menjelaskan kok yo. Usaha apa yang cocok buat aku Mbah Aden? Kamu bisa usaha apa aja, perdagangan juga bagus. Ya Tris, aku cakra jiwa, bukan Mas Limbah. Cocok Mustopo Wicaksono. Aku mau minta tolong sama sampean boleh. Aku kalau kamu mintain tolong boleh, yang penting positif. Gimana caranya untuk tahu Master, saya punya minyak goib tapi nggak tahu minyak apa dan apa manfaatnya. Kamu punya minyak goib kok nggak tahu manfaatnya apa dan apa? Kamu tahu minyak itu goib dari mana? Kamu pasti dikasih seseorang, dikasih dukun pasti. Kamu dibilang ini minyak ini goib. Ya, kamu nggak bisa seperti itu.
Minyak goib, kalau kamu tahu minyak itu goib kan berarti tahu goibnya apa. Tapi kalau kamu nggak tahu itu goibnya apa ya berarti minyak itu bukan goib gitu loh yo. Aku nemu uang kuno tahun 10-20 katanya punya kodam, apakah benar? Ndak benar, Anter. Dari mana? Kata siapa? Kalau bilang ada yang bilang ada kodamnya, kamu tanyakan yang bilang ada kodamnya siapa. Kalau minyak wangi dikasih mantra untuk cewek bisa nggak Mbah? Itu biasanya gimana ya? Soalnya banyak yang jualan online soal minyak wangi sih, aku nggak bisa menjelaskan itu sebenarnya. Ada beberapa minyak, tapi tidak semua minyak itu gitu loh ya. Tapi kalau cuma dimantrai itu yo sulit ya aku menjelaskan itu. Itu Mbah jawab opomu. Cara untuk mengisi taring macan, Mbah, sebenarnya taring macan tidak perlu diisi, itu sudah mempunyai kekuatan sih. Mbah punya kelebihan kah? Kalau punya tolong terawangin apakah yang lagi sama aku sekarang serius bener. Marcella, kamu tuh ndak perlu saya terawang apa yang sama kamu sekarang saat ini, yaitu kodamu sendiri. Kodamu sendiri itu kalau orang Jawa mengatakan sedulur papat limo pancer. Yaitu ketika kamu lahir itu kamu punya ketuban, itu punya nyawa, kemudian dirimu itu yang dianggap dengan pancer. Nah di hari-hari itu ya hari-harimu dua itu punya kodam semua gitu ya. Jadi tidak perlu diterawang atau tidak perlu tolong apa semua. Kalau kamu orang Jawa pasti tahu. Kalau orang kamu Muslim ya tahu itu jin korin kamu kan gitu. Ridwan, kalau batu akik nggak ada kodam, terus kalau dikasih minyak setiap malam Jumat kodam bisa datang sendiri nggak? Kalau nggak kamu undang ya biasanya nggak datang, tetapi kodam datang hanya makan doang, menyium aroma itu habis itu pergi. Karena apa? Karena tidak disemayamkan di situ. Kalau sengaja diundang ditaruh di situ ya dia tinggal di situ. Yang utang sama aku minggu ini bisa pada bayar nggak Mbak? Kalau kamu Mustopo bisa bayar, yang penting kamu tuh nagihnya jangan membentak-bentak, jangan marah, jangan emosi ketika kamu menagih orang. Karena apa? Orang yang punya utang sama kamu aja melihat kamu atau mendengarkan namamu aja sudah ketakutan. Apalagi kamu datangin ke rumahnya nagihnya dengan marah, mereka bisa nekat dan tidak akan bayar. Makanya saya sarankan ketika Anda itu mau menagih utang kepada seseorang, pakailah bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang merangkul, anggaplah dia teman, seolah-olah tidak ada utang. Justru dia akan berpikir akan membayarnya. Walaupun utang itu sudah lama, mereka pasti akan membayarnya dengan apa? Dengan budi dan pekertimu yang baik, sopan santunmu cara menagih. Tetapi ketika kamu menagihnya dengan kekerasan atau bentak-bentak, ngomong kasar, mereka akan lebih nekat dan dia minggat dan tidak akan dibayar. Kalau cara berbicara sama kodam dalam pusaka, Mas Adib, kalau kamu belum mempunyai kemampuan untuk menembus ke alam goib atau memahami tentang kodam juga tidak akan bisa berbicara. Berbicara dengan kodam itu tidak semudah apa yang orang bilang-bilang itu. Sekarang itu yang namanya berbicara dengan kodam, berbicara dengan alam goib itu adalah sebuah ilmu intuisi. Ilmu intuisi itu yang tidak bisa dipertontonkan, tidak bisa dipublikasikan atau tidak bisa dilihat bersama-sama gitu loh ya. Itu harus paham tentang itu. Jadi bukan hantu bisa di kamera, hantu terlihat di kamera, bla 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 bla. Lah kalau hantu bisa kamu kamera, kamu tuh ndak perlu belajar tentang ilmu goib. Kamu cukup beli kamera yang mahal gitu loh ya. Karena semua orang itu kan tidak memahami tentang goib, tidak semua orang tahu atau bisa melihat dengan goib. Makanya ilmu intuisi, ilmu-ilmu seperti itu tidak bisa dipertontonkan atau ditutorialkan atau diperjelas. Itu cukup dia yang mengerti dan dia yang memahami saja gitu. Ya.
Eko Bumen, kalau kamu mancing putus-putus terus itu berarti kamu setiap usaha atau mencari rezeki sering gagal. Aku nggak pernah cari kayak gitu. Kenapa banyak ikut ya? Ya kalau banyak yang ikut biasanya kamu mempunyai sesuatu, sering bakar-bakar. Randy kabar baik. Lintang Panjerino ngapunten Mbah, mimpi buang air besar artinya nopo jenengan. Kamu akan kehilangan sesuatu yang berharga. Mimpi buang air besar. Mbak sugestikan di badan saya, Den, saya sugestikan dari sekarang bahwa kamu di tahun depan kamu akan mengalami kesuksesan. Ini sugesti dari saya. Kalau susuk gimana bos? Susuk ya ada aja, susuk banyak orang pakai susuk, tetapi kan harus berpikir efeknya. Pasang susuk itu paling 3-4 tahun auramu bagus. Setelah auramu tidak bagus, badanmu juga akan merasakan sakit-sakit gitu loh ya. Kalteng hadir. Mbah emang bisa air putih dikasih mantra langsung ke orang yang bisa buat meluluhkan hati seseorang? Bisa, Gabut Salina. Karena secara teori bahwa air putih itu bisa menyampaikan pesan. Ya, bisa menyampaikan pesan. Itu air putih. Es kabun, halo juga. Iya mbah cocok ya, glei direwangi luweh lantero. Lah iya makanya. Lihat goib ya kita direwangi tirakat mati-matian. Mas Selasa Pahing sama Jumat Wage cocok enggak Mas? Selasa telu Pahing songo rola, Jumat 6 Wage papat. 10 rolikur pok bagi pitu, rolikur pok bagi pitu kuwi ketemune. Entuke telu. Turai siji kurang apik nek kowe nanya itu kuwi engko golekno dina nikahane wae sing apik. Hari perkawinan. Selamat Mas Topan. Selamat malam. Akang Vi goyang. Tarik sis semongko kabare pripun Randy kabar baik. Mas Sadip yang lain ya Mbak. Yo apa tuh. Waalaikumsalam. Repang ganteng ini tak baca satu-satu nanti. Bajul Samudra ya cocok Mbah nek golek diwangi luwe tirakatan ya iya Mas Selasa Pahing sama Jumat Wage wes tak baca lah ini kok metu semua mirip Limbat Faiz saya Cakra Jiwa. Kaget Andi juga kaget. Kalau aku pasang susuk buat cari cewek aduh kamu wis negatif. Jumlah Kliwon karo Sabtu Pahing Mas jajal Mas. Jumat 6 Kliwon 8 pira? 14. Setu songo Pahing songo pira? 18 karo 14 hitungan satuane dhuwur ratu kuwi kurang apik. Kan arep nikah itu golek satuan sing 26 selawe itu sing kudu 12 13. Star Minion ya toh. Kok mendadak jajal-jajalan mirip Limbat anjir. Kalau di badan saya apa Mbah? Sakit rasanya. Ya kalau kamu pernah pasang susuk atau apa, Mbah coba nyanyi solawat. Jios iki. Nyanyi solawatan, solawat ya solawat aja nyanyi. Solawat apa ya? Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Solawatan sing iki ora iso digitari. Medi turu gerek turu kok pakai turu Mas. Tinggal tidur aja. Masuk. Medi. Kalau cara apa ragil karo ragil kira-kira pripun apik
tumbuh entuk tumbuh apik. Ragil karo mbarep tumbuh entuk tutup luwih apik. Lupa nawari ngopi. Mbah minta nomor togel, Mbah. Orang minta nomor togel kepada dukun itu sama gobloknya. Kan saya sudah bilang. Kamu minta nomor ke dukun ya, paling tidak ngasih mahar dukun. Kemudian kamu dikasih nomor sama dukun. Lah nomor itu kamu beli. Berarti kan kamu goblok, nomor itu ndak dapat. Kamu sudah kalah mahar, sudah kalah uang buat beli togel. Kalau nomor itu keluar, berarti dibeli dukunnya sendiri. Dukun modal 100.000 dapat 250 juta. Lah kalau dikasihkan kamu berarti dukunnya goblok, lebih menerima duitmu yang 1 juta itu ya. Besok-besok lebih cerdas lagi kamu. Kalau minta nomor jangan ke dukun. Pakai akal. Ya. Mbah mimpi dikejar-kejar keris putih apa artinya? Waduh, mimpi kok ya aneh. Mimpi itu bisa saja datangnya dari setan, dari pikiran, dari Allah. Jadi kalau mimpi kejar keris berarti kamu tuh sering mimpi atau memimpikan keris. Mimpi itu kalau orang Jawa itu ada 3, yaitu titiyoni, gondoyoni, puspa tajem. Mbah filosofine sendang diapit pancuran niku napa nggih? Sendang diapit pancuran kuwi nek arep reti anakmu mbarep itu laki-laki, anak kedua itu perempuan, anak ketiga laki-laki. Itu namanya sendang apit pancuran. Ya. Claudek, ulah wong aku orang Jawa kok arep tanya apa wae ya aku apal. Ya, pokoknya nek wis bangsa Jawa kaya ngono kuwi aku wis ngerti gitu loh. Mustopo jos jawaban masalah nomor lah. Iya aku tuh gunaan logika. Dalamnya pundi marwel aku ning Pondok Aren asliku Gubuk. Mas Adib, cara melihat kodam yang ikut yo kamu perlu belajar dengan orang yang dekatmu. Kalau ada spiritual suruh belajari. Karena belajar tentang itu harus banyak yang kamu jalankan. Kamu juga harus tahu yang namanya napas, panupus. Ini harus tahu nafasmu itu. Nafas itu ada nafas kasar, nafas halus. Itu harus belajar. Tidak segampang itu. Aku tuh tinggal Pondok Aren, Mas Marfil. Minta nomor ke cewek cantik. Nah ini kan Mas Arya ini sudah negatif. Ya wis turu sik Ren. Tutur ngisi kodam ke Batuake. Alah. Kamu nyari kodam atau tutorial ngisi kodam ke Batuake. Lah kalau kamu tuh ya Wan udah bertanya soal itu kan berarti kamu tuh sudah tahu. Orang kalau yang sudah tahu itu jangan kamu pertanyakan. Ya. Ini akan menjadikan kemunduran di dalam hidupmu. Ya. Kalau sudah tahu itu dikembangkan. Jangan kamu buat bertanya ke orang-orang seolah-olah kamu nanti dikira ngetes kemampuan orang. Nah, nanti kejebaknya kamu ketika kamu ketemu orang yang kamu tes itu lebih pinter, malah kamu itu malu, gitu loh, ya. Punya ilmu kalau sudah tahu tuh dikembangkan, jangan dibuat ngetes orang-orang. Ya. Jadi apapun diimprove lagi. Gens, bojoku sesok lemu enggak, Mbah? Kuru po lemu, Mbah? Nah, menurut aku bojomu kuru. Master, kalau mimpi tentang monyet gimana? Nek angsal mampir kalau tak mampir Mbah mampir Mas Marwil. Aku tuh neng Pondok Aren, dah sampean di mana tak? Nanti DM. Yang mau minta cari solusi pribadi DM ke saya. Oh, Gubukku Nggenggang, tapi tinggalku tuh di Jakarta. Kalau asliku Tanggung Harjo. Bojoku Nggenggang. Langit kabar baik kemana aja? Langit nih anak motor ninja.
Mimpi orang mati apa artine Mas Adib, mati rezekine. Aku di Tangerang ndi wong aku di Tangsel kok, Tangerang Selatan kok. Marwil. Kamu asli mana tak? Main ke Surabaya Mbah, siap salsa. Siap insyaallah. Saya terakhir Surabaya kapan aku lupa. Masih nyuwun Kembangan Kidung kalau sibuk Tembangan. Sakit nyindam suara wanita, nyinden ya. Padahal saya cowok, kodam apa yang nak Mbak? Kalau nyanyi so nyinden bukan kodam sebenarnya, tetapi akan lebih pandainya kamu mengolah diafragmamu ini, suaramu, bukan kodam. Kalau kodam misalkan kamu ada perewangan itu kamu nggak eleng. Randy aku Jawaku ngubuk Purwodadi. Genggang, asli ngubuk Etan Pasar, ngubuk Papan Rejo, apa ngene Ujang. Kalau mimpi tante, waduh, Faisal, kalau mimpi tante montok artinya pikiranmu mesum. Just salam kenal dari Madura, lu Asma. Genggang Tani, yo kampunge kodok cedhak Mbah Eko. Ya, ngene Eko kodok mlebu ngulon. Ngene Pak Lurah Bambak. Kula dereng ngrungu suarane Mbah Harumi. Ya wis tak nyanyi to. Mom Yokta, maaf kenapa? Kayak pernah ngerti sampean Mbah Bayan. Ya nak ning gubuk, wong gubuk mesti ngerti aku. Wong aku tuh dulu kalau bulu tangkis sampe gubuk. BS man, lah medeni kok ya kamu nonton gitu loh. Udah tahu wedi nonton ijek nulis sisan. Iki berarti kan ngapusi. Semarang, halo Madiun, Randy, halo Pak D, singgah teng pundi anak, aku singgah ning Pondok Aren. Gen Mbah geni mabur dhuwur iku apa? Kuwi jenenge Banaspati. Kena Mbah Surinah Kodok. Iya, kenal. Nggih kenal aku. Ero. Logikane jenengan jos Mbah. Lho, saya itu harus pakai logika. Jadi goib itu hal yang paling akhir, ya. Jangan apa-apa goib, jangan apa-apa goib, apa-apa goib. Logika ini digunakan. Karena di dalam diri kita hidup ini, ya, akal dan pikiran raga kita itu diciptakan di dunia. Ini untuk logika. Sedangkan roh ini diciptakan dari akhirat, diambil dari akhirat, baru dimasukkan ke dalam diri kita. Artinya apa? Raga butuh roh, butuh nyawa itu untuk hidup. Roh butuh raga ini untuk bersandar. Jadi semuanya harus menjadi satu dalam kesatuan. Sama halnya dengan belajar tentang ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Jadi semua jadi satu. Area kebuka sukma dan membuka raga itu lebih peka yang mana dan yang lebih berisiko yang mana? Yang lebih berisiko ya ketika kamu belajar meraga sukmamu. Ketika kamu mengeluarkan sukma dari ragamu, ragamu ini kosong, kalau kekuatanmu belum kuat penuh, tidak ada yang jaga ragamu, kamu akan kemasukan roh lain, yang terjadi apa? Yang terjadi kamu gila. Makanya kalau bertanya tentang membuka rogo karo sukma itu lebih berat kamu mengeluarkan sukmamu gitu ya. Matur suwun Mbah, amin berkah Harumi. Nak Solo tak sowani Mbah, pengen sinau primbon Mbah, nek angsal tak mampiro Marvel. Kowe dolanan ning nggonku ning Pondok Aren. Kalau arep belajar primbon awit primbon apa Sabto Darmo Gandul Widoro Kandang apa Mujarobat Sami Harumi. Oh mau ngapain Om? Tadinya mau nyanyi. Mbah orang Kejawen ya Kejawen itu adat budaya agamaku Islam. Mbah Alas Keramat itu di mana ada filmnya tapi lupa Mbah. Alas Keramat itu yang dikeramatkan nak nong Jawa ya daerah Alas Purwo Banyuwangi. Minta penjelasannya Mbah, olah rasa Mbah, matur suwun. Mustopo
Topo Wicaksono. Wah iki ndek perguruan kita iki. Olah rasa iku sing rasa ya, ngrasa ya. Rasa itu sing ngrasake sing rasa tu njaba, tapi sing ngrasake njero. Iki jenenge olah rasa. Rasa, risi, rumangsa lan ngrumangsani. Iki jenenge olah rasa. Apa perlu tak wejang ning kene? Aku sebenarnya ora pengen mejang ning kene. Karena apa? Ilmu intuisi itu tidak bisa pok gunakan atau pok diwedar di mana-mana. Kita itu harus mempunyai etika. Makanya ilmu-ilmu gaib itu tidak bisa kamu jabarkan di mana-mana. Kamu melihat hantu, kamu melihat setan, kamu melihat gaib itu tidak bisa kamu ceritakan ke orang. Karena apa? Orang yang kamu ceritakan belum tentu dia memahami tentang gaib. Dan belum tentu dia memahami apa itu alam gaib. Tidak bisa melihat gaib karena gaib tidak bisa dilihat secara nyata. Jadi tentang ilmu kayak gitu, ilmu intuisi itu cukup kamu pakai sendiri sama Tuhanmu. Ketika ada orang minta bantu sama kamu, baru kamu gunakan. Makanya kenapa orang itu harus tidak tahu. Karena kalau kamu kasih tahu itu ada hantu, itu ada setan, ini ada iblis, kamu disangka gila. Kalau nggak disangka gila ya kamu disangka halu gitu loh. Ilmu intuisi itu tidak bisa kamu pertontonkan, tidak bisa kamu perjelas, tidak bisa kamu perlihatkan khalayak rame, saudaraku ya. Jadi tidak perlu kalau untuk menjabarkan, untuk mewejang semuanya di sini, karena di sini semua belum tentu paham. Di sini tidak semua orang Jawa, ya toh. Rasa terus nafsu patang perkara ya ono aluama, ada Sophia, ada Amara, ada Mutmainah, semua itu ada, tapi kan tidak pantas kalau dijabarkan di sini. Karena aku tuh bukan membuka privat online tentang medarke ilmu itu enggak gitu loh. Ini sharing-sharing biasa aja. Jadi di sini tuh enggak usah adu argumen, enggak usah pinter-pinteran tahu ilmu ini, ilmu itu. Syukur-syukur menyumbangkan, ada teman-teman yang sharing, ada masalah kita jawab bareng-bareng. Jangan adu argumen dengan saya, itu malah enggak bagus, enggak dapat ilmu. Kalau hari Kemis Kliwon itu apa maksudnya? Saiku Kemis 8 Kliwon 8 itu satuan 16. Kalau Kliwon kamu pengen tahu sifat perilakumu ya pikiranmu cerdas, ya toh, gampang kesinggung, ya toh. Perasaanmu tuh gampang tersinggung walaupun kamu pinter cari rezeki, tapi kamu ndak pinter nyimpan. Karena apa? Karena kamu suka memberi orang, suka menolong orang, ndak mikir di belakangmu, ya. Aku nggak bisa melihat, Mbak, tapi bisa merasakan hal yang berbau gaib itu gimana. Itu betul sekali, Mas Arya. Karena apa? Tahapan manusia itu ya seperti itu, gitu loh. Kalau tak urut-urut yang paling gampang lah, gendeng-gendengan ya. Kita itu bisa melihat, bisa merasa, bisa mengerti. Contohnya, aku bisa melihat alam nyata. Bisa merasakan rasa tingkatannya, bisa mengerti tentang gaib. Lah kita itu tarafnya manusia itu baru merasa, baru merasakan. Tingkatan orang umum kita itu baru merasakan gitu loh. Baru merasakan aja sudah tiba-tiba, wah aku udah tahu gaib, aku udah tahu alam gaib. Yaitu bikin mumet kepala aja. Makanya belajar tentang gaib itu kalau orang yang belum tahu, ujuk-ujuk kepengen belajar tentang gaib, itu sama halnya kayak anak kecil yang melihat bara api, hanya melihat indahnya bara api, tetapi tidak tahu efek dan risikonya ketika bara api itu disentuh. Hanya melihat indahnya, membumbung tinggi bara api, wah merah kuning cakep. Padahal kalau dia nyentuh terbakar. Karena apa? Tidak mempunyai dasar pondasi yang kuat dulu. Bukan ujuk-ujuk minta dibuka mata batinnya, bukan ujuk-ujuk belajar tentang ilmu gaib. Ilmu itu ada tahapan-tahapannya, saudaraku, ya.
Mirip sama Mr. Limbat ya Mas Jafar, hanya mirip. Kalau saya tuh bilangnya orang-orang spiritual, saya ada yang ikut gitu, tapi saya nggak merasa gimana gitu, Ki. Kalau kamu nggak merasa, kalau ada spiritual yang mengatakan gitu, ya kamu suruh nanya spiritualnya yang mana. Spiritual siapa yang mengatakan kamu seperti itu. Kalau dia mengatakan kamu itu bilang, ya kamu pertanyakan. Kalau hanya mengira itu berarti spiritual itu ngarang. Kalau spiritual itu benar tahu kan pasti kalau baik pasti ya dibenahi. Kalau buruk pasti diusir gitu ya. Jangan bilang kamu dibilang spiritual, ada yang ikut kamu, nenek-nenek, kakek-kakek, harimau, kuntilanak, itu ngarang namanya spiritual kalau kayak gitu. Kalau dia tahu ya minta dibenahi, minta di ruwat atau gimana. Kalau cuma ngomong gitu, semua orang bisa ngomong, sayang. Ya. Inati ngopi dulu tadi ngopi. Mari Rebo Paing gimana Mbah nasibmu? Wes Rebo itu Paing songo 16. Kamu tuh mempunyai pemikiran yang sangat cerdas sekali. Kamu orang yang gak gampang kena pengaruh. Tapi kamu orang yang tidak suka bergaul. Dan kamu orang yang seneng pamrih milik orang lain. Walaupun Anda pandai cari rezeki juga. Ya. Ngopi-ngopi, mangan dhisik, serolasan Bajul Samudra, ayo. Makanya kalau kalian itu dibilang sama spiritual, ada kodamnya, nenek-nenek, kakek-kakek, ya kalau dia tahu itu ya suruh ngusir. Orang yang mengerti tentang goib seperti itu yang mengikuti kamu bisa melihat kamu punya goib, berarti dia tahu, dia bisa komunikasi dan dia bisa mengusir, bisa juga memanggil. Lah kalau cuma melihat kamu ada kakek-kakek, kamu ada nenek-nenek, kamu ininya itu berarti goblok, itu ngarang namanya, gitu. Ngilangi santet apa toh Mbak? Ya Allah, wah. Kalau kamu orang Jawa, kamu pernah tirakat. Ngilangi santet, kowe golek mantra sing jenenge mantra Sengkala Lumereng, yaiku Caraka wolak-walik. Tak bocorke kabeh. Tapi aja lali njaluk karo Gusti Allah, gitu. Frisial Senin Pon, Senin 4 Pon 7. Pira 11. Pikiranmu cerdas, pandai cari rezeki. Pandai cari rezeki kamu tuh, kamu nggak boros gitu. Kamu mau berkorban, kamu banyak ngomong juga kayak aku gini. Dan ketika kamu marah, kena api. Dan ketika kamu marah itu sangat membahayakan orang, Frisal. Gitu. Malam Om, Deddy Corbuzier. Poison CC. Asal pundi Mbah Kirana? Aku asalku Semarang Gubuk Purwodadi, tapi domisiliku di Jakarta Pondok Aren. Ulang Mbah, cara ngilangi santet mbek apa karo mantra Sengkala Lumereng. Wes do dadi spiritual semua, aku malah seneng. Jadi kalau kamu sakit bisa ngobati sendiri, ndak ditipu-tipu orang. Cari mantra Sengkala Lumereng, ngono Caraka wolak-walik. Di situ ada keterangan nih bagaimana caranya, ya. Mami Okta, Selasa Paing, Selasa telu Paing songo itu 12. Kamu tuh sebenarnya orang yang tidak suka bergaul sih. Sebenarnya ya, kamu tuh orang yang tertutup. Sedikitlah dikurangi ngiri sama orang. Karena tidak baik kalau kamu suka ngiri sama orang. Padahal pikiranmu tuh cerdas. Kamu tuh tidak gampang kena pengaruh Mami Okta. Ya. Kamu suka memberi.
Tapi terkadang kamu tuh ndak mikir kalau dirimu udah ndak ada, tetap aja mikirin orang. Jumat Kliwon 2. Wah, Ditya itu ketoke. Sorry, nulismu panjang berarti kamu tadi sudah nulis. Aditya 010. Jumlah 6 Kliwon 8. Pikiranmu cerdas. Tapi kamu jeleknya mudah tersinggung. Perasaanmu tuh mudah tersinggung. Walaupun kamu pintar cari rezeki, kamu tidak pandai menyimpan, sahabatku. Kamu terlalu gila pujian makhluk. Bahasa kasarnya kamu biar tekor asal tersohor. Kamu menghamburkan uangmu hanya untuk mendapatkan pujian dari orang. Oke, Aditya. Wahyudi wes, jadi panjang-panjang ke pintak jawab. Jumlah 6, legi 5, 11. Kamu mempunyai akal budi pekerti yang baik, sopan santunmu ada, Mas. Tetapi keinginanmu tidak bisa dicegah oleh siapapun. Kebaikanmu kamu banyak disukai oleh orang. Anda mau memberi tetapi Anda juga mau meminta. Lek ngobati wong kena santet gen manjut kirimane benda. Ndak ada, santet itu berbentuk benda, Mas. Santet itu yang dikirimkan energi negatif. Bukan keris yang ada di perut itu, bukan. Bukan jarum yang ada di perut itu, bukan. Bukan apa lagi, peso yang di dalam perut, bukan. Yang masuk itu energi negatifnya. Nah, kalau ada yang ngobatin, ada yang keluar kerisnya, ada yang keluar pisaunya, ada keluar jarumnya, ya berarti di ronsen kelihatan. Kenapa di ronsen tidak kelihatan? Karena yang masuk itu energi negatif. Tetapi orang itu merasakan sakit, di ronsen tidak kelihatan. Karena apa? Itu goib. Ya kalau berbentuk goib kok bisa di ronsen? Tidak ada, goib itu nggak berbentuk. Tapi kalau keluarnya keris, ya dukunnya itu udah megang keris dulu. Ya. Kalau udah kelihatan itu kerisnya, ya dioperasi aja sembuh, tak? Gunakan logika juga sekarang itu. Jangan gendeng-gendengan. Siti masih toh. Minggu paing, waduh. Minggu 5 paing sama 14. Minggu paing itu 14. 1. Kamu kalau membantu orang jangan berpamrih. Jangan suka pamrih. Walaupun tidak semuanya bantuanmu ke orang itu pamrih, itu enggak. Kamu termasuk bagian orang yang cerdas. Gampang cerdas, kamu orangnya juga gampang terpengaruh gitu. Kamu tuh juga orang yang tidak suka bergaul beramai-ramai, nggak suka gosip artinya gitu loh. Kamu pintar cari rezeki ya. Tapi mudah panik aja. Kalau sedikit kamu lagi nggak punya rezeki, kamu semrawut tak pikiranmu ya. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Cynthia, kalau ndak betul, aku belajarku primbon berarti nggak hatam, nggak hafal. Tarik. Sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa, tak ingin jauh darimu, rindu takkan terkira.
yo nyanyi juga. Yo aja aku kok kon jelaske terus. Santai wae, tenang tak jelaske semua nanti. Gerimis melanda hati, terlalu ku mencintai. Ngetik 2 kali nggak direspon sama Mbah. Aku tuh kasihan sing kayak ngono Pak Reza. Apa tak nyanyi dulu. Tenang aja, kalau pengen ngono DM-o nanti tak bales. Mbah Kemis Kliwon, ya, Riko penasaran. Kemis 8 Kliwon 8. 16. Sampean itu kan orangnya cerdas, Mas. Cerdas dan orang yang tidak pernah gampang terpengaruh oleh hal-hal apapun, baik itu positif maupun negatif. Sampean itu orang yang nggak pernah terpengaruh, tangguh pendirian untuk kuat. Pandai cari rezeki, tidak pandai menyimpan. Karena apa? Anda suka menolong orang, tidak berpikir bahwa dirimu di belakangmu itu kosong. Ngetik bolak-balik nggak direspon Mbak Sony, wes tak responnya Son, wes jos gandos. Terus aku dan semua nanya baru tak jelas ke siji, aku jelas ke belum rampung, ini tulisan sudah red. Kalau tak baca satu-satu ini yang lain kesuwen gitu ya. Yang punya Juma lagi siapa? Tadi, ayo dengerin baik-baik. Lukman Tambosis, Lukman Hidayah. Jumlah 6 lagi 5, 11. Kamu tuh mempunyai akal budi pekerti yang luhur dan baik. Sopan santunmu tuh ada, toto keromomu tuh ada. Cuma kamu tuh keras kepala, apapun kemauanmu harus diikuti. Kamu terkadang gak kasihan orang tua kalau minta harus dapet. Kamu juga suka meminta dan suka memberi gitu ya. Aku bukan Master Limbat, aku Cakra Jiwa, Samia. Aduhai sang bidadari. Suaraku tinggi ya. Sondrek hadir, piye Ndrek kabarmu kowe? Gayamu Ndrek, Sondrek. Ya wis, tak follow Ndrek. Sabtu hari apa ya? Sabtu kok hari apa? Itu kamu tuh kalau udah tahu jangan kok pertanyakan. Itu kamu akan menjadikan dirimu tuh kere terus. Kalau sudah tahu kamu kenapa kamu nanya? Kalau sudah tahu itu dikembangkan. Kalau sudah tahu diimprov. Jangan sudah tahu mandek kayak gini, malah buat bertanya orang, buat ngetes orang. Kamu nanti kere terus, nggak ada perubahan hidupmu. Nggak ada kemajuan, namanya dekadensi kamu nanti ya. Aduhai sang bidadari, benarkah kau membenciku? Mbah, mimpiku punya rumah kos-kosan. Apa toh Mbah? Kamu mempunyai cita-cita salihah tapi belum tercapai. Mbah, lagu request Iwan Fals, Riko. Ibu tuh piye sing lagu? Suaraku rodok serak kalau nyanyi. Ngopi sih. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh
lewati rintangan untuk aku anakmu. Wah, tinggi banget ya. Ibuku sayang masih tetap berjalan, walau telapak kaki penuh darah, penuh nanah. Tinggi ya. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalasmu, Ibu. Spiritual gaul tuh ngene iki, ya nyanyi, ya cerit, ya sharing. Jangan jadi spiritual tuh, wah sok angkuh. Oh, saya orang yang enggak pernah berdosa. Saya enggak mau syuting. Ah, saya orang yang syuting. Ah, wis telek ya. Mending ketemu aku punya temen aku gini ta. Ya, enak. Siap Mas Riko. Jadi kalau orang mencari solusi ke saya, cari ke tempatku, ya aku pakai kaos ya pakai kaos. Aku enggak perlu pakai jubah, enggak perlu pakai. Kalau minta aku pakai jubah ya bikin panggung yang besar, aku show gitu. Kalau ke spiritualnya kere ya jangan disamperin. Mau nata hidupnya sendiri aja ndak bisa, mau nata hidupnya orang gitu. Kalau untuk perjodohan, Mbah, gimana? Perjodohan itu kamu hitung. Hari pasaran itu jumlahin kedua pengantinnya dibagi 7. Ikat rambutnya Mbak keren, dah tak ikat nih. Ini keren. Yo ya tak ikat gini. Ben gak pendekar lo. Ingat gak pendekar lo itu? Yang sama Maisin. Aduhai, aduhai sang bidadari. Sony hanya awet mau nggak tak jawab ya Son, kasihan kamu. Mbah minggu kliwon, Mbah minggu 5 kliwon 8 jumlahnya 13. Kamu tuh pikiranmu cerdas Son, kamu tidak gampang kena pengaruh Son. Walaupun kamu itu orangnya boros, suka ngabisin uang, tapi kamu juga pandai mencari rezekinya Son. Baikmu itu suka menolong orang itu, Sony. Ya wes, puas. Orang mana? Daniel, aku orang Semarang, Gubuk Purwodadi, tinggalku di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nggak asing banget, Mbah, kali sampean, Mbah, Mas Marwi. Ya sampean tuh, ya kalau wong Gubuk ya ngerti, aku tuh di Gubuk lama. Rohma, Tono, almarhum Jalidin, siapa tau preman-premannya kayak Yono. Wah Pam, coba Senen Pahing Mbah. Lah kamu nyoba piye? Aku apa bareng coba-coba. Coba Senen Pahing Mbah. Itu nyoba namanya. Ya wes tak jawab Senen Pahing. Senen Papat Pahing Songo itu 13. Kamu tuh orangnya tertutup sebenarnya. Orang tertutup, tapi kamu tuh orangnya juga iya ya, karena kamu bertanya kan, kamu adalah orangnya yang suka pamrih. Karena itu pertanyaanmu, walaupun pikiranmu tuh sangat cerdas sekali, tidak gampang pengaruh toh, karena kamu orangnya tertutup, tidak senang bergaul, senang pamrih miliknya orang lain. Coba kamu sering-seringlah bergaul lagi, tambahin pergaulanmu dengan orang-orang yang lebih hot. Mbah sampai ndak bapake Mas Teyek, Mbah? Enggak, anakku wedok semua. Rifatiot, sak pamit mau pulang. Ya, silahkan. Anakku perempuan semua di sini. Bunda Faiz, Rebu Pon, Ahad Pon, Rebu 7 Pon 7 itu 14.
minggu 5 pon pitu 12 wes itu sempurna bagus satuane 26 mirip Mbah sampean kali bapak Tiek. Bapak Tiek sapa? Tiek bojone anu Tiek sing bakul arak. Tiek kenal aku ah. Dani Lerek. Oh, Jepara. Lu aku dulu sering ke Jepara. Oke, Mas Soni. Jepara ning Ngabul, Ngasem. Pasar Ngabul ya, aku suka beli gulai di sana. Iparku tuh orang situ, Ngabul. Ngasem, desane Mindahan. Kemis pitu, pon pitu, 14. Kamu kalau mau cari hari yang 12. 12 itu bisa Senin Kliwon. Jumat Kliwon. 12, iya. Jumat Kliwon itu 14 jadi 26. Senin Kliwon, Senin papat Kliwon 12 oh salah, kurang. Setu lagi ya itu bagus. Mas Setupon, apa asal Setupon lahirmu? Ikan tahun neng Ponorogo enggak Mbah pernah, aku neng alon-alon ya pernah, Ponorogo, neng Madiun, Maspati, Taman. Aku pernah. Lamongan ya tahu. Salsa, Pati, Mas Setupon, Setu Songo, Pon Pitu, piro 16-an, 16. Pikiramu pinter golek rezeki ora boros, gelem korban. Banyak ngomongmu ya. Kamu tuh kalau marah menggemparkan orang. Ya kamu tuh orang yang suka ngambek tapi gampang luluh. Wes, paham toh. Ayo sekarang sharing soal cinta perjodohanmu ngono. Nyuwun dongane kagem adik ponakanku sing bar ninggal Iken, oke, tak doakan buat adikmu yang sudah almarhum yo. Tak doake khususon ilarwahi jami ahli kuburi adike Iken liridho ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga masuk surganya Allah ya. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mbah sampean kenal Marjan Alek Mbah? Marjan wong endi? Marjian. Saya tak Marjian. Nah wong Gubuk tuh akeh sing kenal aku. Mbah ngasih dikasih uang Riko, kamu akan merasa ada kesehatanmu agak berkurang Riko dikasih uang itu. Amin amin amin. Tanpa pasar ujang kayak ngerti aku. Buka warung bagus ki hari apa? Bunda Faiz kamu buka hari Rabu. Jangan hari Jumat sama Sabtu. Apa Jumat sama Selasa. Kapan ke Lombok lagi? Waduh, aku belum ada schedule ke Lombok, Mas Bro. Cara ngombalin cewek gimana Mbak? Tanya sama yang pengalaman. Ngombalin cewek itu yang penting kamu rayu, jangan pernah pakai bahasa-bahasa kotor. Bikinlah humoris. Sanjunglah cewek itu kalau kamu mau jadi playboy Wan Ridwan. Nggak usah pelet-peletan, gombalin. Kapan ke Bojonegoro Mbah? Belum Riko, Bojonegoro Dander, Kampung Baru ya. Orang Dander banyak. Mbah minta doanya dong, saya mau ada transaksi atau teransi Juna. Ya wis tak doakan, semoga lancar. Bubari Dianto, Mbah monggo neng Pati, insyaallah aku dhisik sering neng Pati awit Sukolilo kae, Wegil, Kuthuk, teko ngendi kae, wis Trekesi wong ndi kae. Tanpasar. Aku wong Dander, Mbah. Oh alah. Wong Dander itu buahnya
Ya Mujiono, ya ana To, Kang War, almarhum sopir-sopir truk itu loh yang di Pondok Ranji. Bunda Faiz, halo ya. Limbatkah? Bukan, YBR aku Cakra Jiwa. Mbah mau tanya kalau tidur malam kita sering rasa kayak ditindis. Orang itu kenapa itu namanya tindihan. Tindihan itu disebabkan kalau di tempatmu bukan karena banyak aura-aura negatif di tempatmu, bisa saja kamu kecapean kerja, bisa saja kamu habis pergi dari tempat yang angker. Mantep, kampunge bojone kula Sukolilo. Oh iya, Sukolilo, Wegil. Aku ngerti, Mas. Jadi temanku juga banyak di sana. Pernah aku ke Sidoarjo sekali. Waktu apa itu? Sidoarjo ini mana lupa, aku nganterin saudaraku. Waktu itu dia kerja lulusan dari STAN pindah di kantor pajak Surabaya sana. Tinggalnya di Sidoarjo. Sambil nyanyi, kangen suarane. Wis Mas Muhari. Suarane keramat. Aduh, muka. Kenapa Afgan? Lombok Tengah NTB hadir Mbak, siap. Aku pernah ke Lombok ya, cah bocah yo. Aku dulu pernah ke Prayan. Prayan apa Praya itu? Diajak ke rumah Pak Bupatinya Pak Suhaili, dikasih makan apa? Ayam taliwang. Lagu rokok bagi rokok Mbah, oke. Kalau ke Surabaya mampir, kalau seputaran Suramadu. Wah, Salon Okta siap. Aku pernah ke sana, Mom Miokta. Nanti DM lo. Mbah, apa arwah wong sing kecelakaan dan meninggal di tempat masih gentayangan? Biasanya seperti itu. Arwah yang meninggal kecelakaan, bunuh diri atau dibunuh biasanya gentayangan. Karena apa? Masih banyak keluarga yang belum ikhlas biasanya. Dia masih ada sekitar 40 hari di situ. Mas, badan saya kenapa rasa sakit semua? Bisa saja salsa dari auramu negatif yang tidak bagus. Bisa saja karena kamu dulu pernah pasang susuk sudah lama. Bisa saja kamu kecapean. Ya, kalau kamu di Jakarta datang ke tempatku. Aprilia bukan, aku Cakra Jiwa. Deis Rantul rokok Mbah. Masalah perjodohanku piye Mbah? Cetek apa isih jero? Rezeki mati jodoh miliknya Allah. Nyong Karibu, halo NTT, selamat pagi. Ngembak. Oh iya. Mami Okta, minta uang Pak, hilangkan Aprilia, jiwa-jiwa pengemis itu dibuang. Biar kamu sukses, jangan punya jiwa pengemis. Jiwa minta pengemis itu hanya mentalnya pengemis. Hilangkan itu kalau kamu mau sukses kepada siapapun. Batu kok malah rokok toh Mbak? Vivi. Iya, rokok Samsu. Cocok Mbah, mboten kula weton kemis legi calon minggu pon, kemis 8 legi 5. Rolas. Oh, 13. Minggu pon. Minggu 5 pon 7. Cocok sekali. Mas, mimpi gendong keranda mayat artinya apa? Bobori doto untuk rezeki kamu. Bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Oh, bila kita jumpa. Aprilia, aku tuh Cakra Jiwa, ya bacaan atas itu loh. Doa buat Nindi Armando yang baru meninggal di dunia Mbah. Oke, kita ulangi buat Armando ya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi bijami ahlil kubur si Nindi Armando kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat siri kurufil al-fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa Al-Fatihah kita khususkan untuk almarhum Nindi Armando. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang bagus, diberikan tempat yang layak, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 yang ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya semuanya. Kita udah berdoa buat teman-teman kita yang sedang berkabung. Ya Aprilia, silakan. Sehat terus Pak Diamin, kolor. Mbah pamit dulu ya. Mbah njaluk tolong dungane ben cepet entuk jodoh Mbah. Ya wis Lukman, itu ya saya doakan kamu cepet dapat istri pasanganmu. Syalihah Minggu Paing sama Senin Legi, Senin Papat Legi 59, Minggu 5 Paing Songo 14 sama piro 14 sama 9 33. Bagus, tapi nanti rumah tanggamu sering ribut, tapi kamu harus sadar itu ya. Lanjut Mbah nyanyinya. Lah tadi mau nyanyi. Terima kasih untuk doanya Mbah Amin, berkah Haikan. Yowes, kita itu sesama ini saling mendoakan yang baik. Kodam keturunan yang buruk bisa dihilangkan atau tidak Mbah? Kodam itu ndak ada keturunan baik atau buruk. Kodammu ya dirimu sendiri, baik buruknya ya dirimu sendiri. Makanya kalau kamu mengikuti khodamu yang kiri, kamu akan berbuat buruk karena itu jin. Kalau mengikuti khodamu yang kanan, karena itu khodam dari itu malaikat. Gitu loh. Kalau secara Islamnya sedulur papat 5 pancer, kakang kawah di hari-hari. Kalau secara Muslimnya itu jin korin. Kalau khodamu dihilangin ya sama aja kamu udah meninggal, itu baru hilang khodamu ya. Nyanyi ku menangis Indosiar Pak D. Waduh, sedih. Ku menangis, menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayangmu, kekasihku. Ada yang tahu lagu itu ndak? Gitu. Aye, kersane ngertos sedulur papat 5 pancer iku golek duka ning kampungmu kono, golek wong pinter di kampungmu kono, mengko kamu tuh dibelajari, mengko kowe diwarai. Karena awakmu itu ketemu sedulur papat 5 pancermu tuh ya sekali-sekalinya itu, ya. Bisa saja sedulur papat 5 pancermu kalau sudah ketemu kamu tuh apa kehendakmu tuh bisa terlaksana. Itu nanti bisa disebutkan juga yang namanya guru sejati, bisa dari situ. Kayak gitu tuh ndak bisa diwedarkan di sini, kayak gitu tuh ndak boleh diwedarkan di tempat-tempat umum gitu loh. Makanya saya menyarankan kamu carilah spiritual atau dukun di kampungmu, tetapi yang ahli tentang kejawen, ya. Jangan spiritual yang abal-abal. Nggak ada, sesat kamu nanti malah.
Bobo, wong pinter karo wong ngerti itu ora usah kok takokke. Kowe kan wis mudeng maksudku. Aja golek kesalahan omonganku. Ya, kita itu bukan untuk adu argumen atau berdebat. Kalau kamu nanti bilang wong pinter nopo tiang ngertos, Mbah, nanti pasti minta tak jelaske. Nek wong pinter itu bisa minteri kamu, bisa bohongin kamu, bisa ngakalin kamu. Kalau orang ngerti, itu orang memahami tentang apapun, itu namanya ngerti. Kayak gitu itu ndak usah kamu minta penjabaran yang jelas sama aku. Hidupmu sulit suksesnya nanti. Kamu tuh sudah tahu, jadi ndak perlu diperjelas lagi gitu loh. Dengan bahasa kiasan saya orang pinter seperti ini, itu karena layaknya umumnya di kampung itu akan mengatakan itu. Ya, ini bukan masalah bener atau salahnya, tetapi paham atau ndaknya dirimu. Kamu ndak mungkin, oh ini sakit kesurupan ini, oh bawa ke orang ngerti. Kan ndak mungkin. Oh dibawa ke sana ke orang pinter. Gitu loh ya. Bukan masalah orang ngerti sama pinter bedanya apa. Ndak usah pertanyakan itu, aku tuh sudah paham. Aku sudah ngerti. Ya. Kalau kamu sudah tahu ndak perlu kok pertanyakan lagi. Jadi bahasa yang saya lontarkan cukup kamu cerna dalam hati. Itulah fungsinya Allah itu memberi mata kita, memberi kuping, atau memberi mulut. Indera kita ini dipergunakan. Oh, melihat tulisan, mendengar ucapan itu tak cerna dalam hati. Tak cerna dalam hati, kita pikirkan, baru kita lontarkan. Gitu loh ya. Jadi orang itu ndak usah memperumit dirimu sendiri. Karena apa? Tingkatan dari kepinteran seseorang, orang pinter itu kalah dengan orang cerdas. Orang cerdas kalah dengan orang jenius. Orang jenius kalah dengan orang pengalaman. Paham, Mas? Bubar Dianto ya. Jadi ketika kita sudah memahami itu, cukup gunakan pengalaman kita. Makanya gunakan rumus-rumus hidup dengan orang ya. Gunakan rumus hidup orang itu cukup menggunakan dua kata M sama N. Maklumi dan nikmati. Ketika Anda sudah menggunakan rumus itu, Anda tidak akan merasakan sirik sama orang. Tidak akan merasakan kebencian, kedengkian, iri sama orang. Inilah fungsinya kita berkomunikasi di media. Kita bisa mendapatkan beberapa ilmu, apa yang tidak saya miliki, kebetulan kamu memiliki. Dengan komunikasinya kita, aku bisa mendapatkan ilmu dari kamu mendapatkan bagian dari apa yang aku tahu. Ini namanya sharing, bukan adu argumen. Kalau untuk aku adu argumen, aku harus memberikan satu pertanyaan atau memberikan satu sayembara gitu loh ya. Bukan masalah kamu masih awam atau enggak. Ketika kamu bertanya tentang pinter atau ngerti, itu bukan pertanyaan orang awam. Saya ahli mencerna bahasa. Ya Mas Bubar, sampean bukan orang awam. Aku membaca tulisannya orang awam, aku lebih tahu. Membaca bahasa-bahasa orang awam, aku lebih tahu. Membaca tulisannya orang elit, aku tahu. Membaca orang mau ngetes saya di sini, aku tahu. Oke? Makanya aku berani berbagi dengan kalian. Supaya apa? Supaya kalian tidak tersesat, supaya kalian tidak mudah dibodohin orang, supaya kalian mempunyai pengalaman. Jadi kita sharing ini bukan untuk adu argumen, kemampuanmu yang akan kamu tunjukkan ke saya, buat ngetes saya, buat melihat kemampuan saya seperti apa, seberapa besar. Di sini aku tuh kan tidak menunjukkan kemampuanku sebagai seorang spiritual, tetapi kita lebih sharing pada teman-teman yang menonton.
Ketika ada teman di sini yang punya masalah, jika bertanya saya tidak bisa menjawab, kalian bisa menjawabnya. Pasti kan dibaca yang punya masalah. Kalau saya tidak mampu menjawab, kalian bisa, gitu. Saya bisa menjawab, sampean semua menambahi biar semakin yang punya masalah itu akan bisa memahami, kan gitu. Saya itu ndak perlu dites kok. Lah ngapain ngetes saya? Wong aku tuh ya jadi orang tuh yang penting kita saling berbagi. Sudahlah. Kita itu tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada dukun, tidak ada spiritual. Dukun atau spiritual itu tidak ada yang ampuh, dengerin. Yang ampuh itu adalah diri sendiri. Gitu loh. Seperti saya memberikan pengalaman saya apa ke kalian gitu ya. Salsa, aku tuh bukan seorang peramal. Aku sendiri orang yang tidak percaya dengan ramalan walaupun aku spiritual. Kalau kamu minta diramal, pasti kamu ramalmu tuh mintanya rezekimu bagaimana, jodohmu bagaimana, kedepannya bagaimana. Aku lebih memberikan sugesti kepada kamu Salsa bahwa kamu di tahun depan itu akan sukses. Nah di saat ini tanamkan sugestiku ini di dalam dirimu. Satu misal aku memberikan sugestimu, oh bulan depan kamu susah. Nah itu kejadian benar. Karena apa? Kamu mengingat omongan saya, kamu bawa omonganku ke sugestimu. Kamu susah. Di bulan depannya lagi kamu akan sukses. Kamu mengikuti pula omonganku, kamu bawa ke sugestimu. Kamu sukses benar. Itu yang hebat itu bukan saya. Yang hebat adalah dirimu sendiri, Salsa. Ya. Jadi ketika kamu ketemu spiritual atau ketemu dukun atau siapa, jangan pernah minta diramal. Karena ramalan itu akan membawa dirimu sendiri, ya. Tuh menurut user dilamar aja, Mbah. Iya, gitu. Sugestimu yang kuat. Oke? Kamu lebih kuat sugestimu. Makanya dari sekarang hilangkan pikiran-pikiran atau seuzonmu di dalam diri kamu. Hilangkan pikiran-pikiran negatifmu ke sesama. Tanamkan sekarang. Tanamkan hal-hal yang positif di dalam diri Anda. Anda akan mendapatkan cerahnya hidup kamu. Anda akan menemukan indahnya hidup kamu. Kunci utama dari sekarang, jangan pernah ngiri sesama temanmu. Jangan pernah ngiri sesama tetanggamu. Jangan pernah takut disakiti atau dibully atau dimaki-maki orang. Kalau kamu bisa, itu suatu rintangan kamu hindari. Jika rintangan itu tidak membuahkan hasil, hindari. Tetapi ketika rintangan itu membuat kamu ada hasil dan kamu harus berjuang, hadapi. Paham? Oke Mas Bubar Dianto, matur suwun Mas pencerahnya. Kita itu sharing Mas Bubar. Jadi mboten ndak ada pencerahan atau apa. Wah, aku tuh kalau ndak tahu juga pasti akan tanya sampean loh Mas. Gitu. Ini namanya sharing. Kita tuh toh seger toh. Mas Lukman, halo, siap. Kita itu ndak perlu orang minta solusi sama saya, datang ke tempatku manggil mbah, tak maki-maki ya, bukan tak maki-maki. Aku bilang, kamu ndak usah manggil aku mbah. Nanti kalau kamu punya masalah itu pasti kamu sungkan untuk berbicara dengan saya. Tetapi anggaplah aku ini sebagai temanmu. Teman itu kalau punya masalah mau sharing, mau cerita, kalau sama teman, ini kita ngomong bisa belak-belakan. Kita ngomong bisa bebas, jadi tidak ada rasa sungkan. Jangan menganggap wah spiritual, aku dukun lantas datang nyium tangan salaman, itu tidak penting buatku. Itu kita itu lebih baik berteman, saling merangkul, saling mengisi. Yo amin, berkah buat Mas Bubar Dianto, sukses selalu, kagem panjenengan juga, keluarga jenengan, bapak ibu juga ya Mas. Saya selalu doakan. Boleh bercanda kan Kang? Wah boleh. Lah wong aku tuh dulu pelawak. Aku tuh kan dulu sama Cak Lontong itu lama karena aku gagal jadi pelawak. Jadi magician. Aku suka ngelawak. Aku suka bercanda.
Makanya di sini kalau yang suka bikin konten-konten di YouTube-nya tentang lucu atau lawak, datang ke tempatku, tak ajari. Bukan tak ajari, aku tak ikut gitu. Siap Mas Bubardianto, insyaallah binjang ngajeng kula teng Jakarta keparing mampir nggih. Lah sampean itu manggen teng pundi? Bukan jadi cak bakwan, cak lemper. Lah cak lontong-lontong ya aku pilih lemper itu. Seharusnya tertulis di situ dalam surat undangan namamu dan namaku, bukan namanya. Pernah denger gak lagunya Ona Sutra yang itu? Oh Pati, manggon teng Semarang. Semarangnya pundi Mas? Pati itu temanku dulu banyak, wong Wegil, wong Kutrukan. Nah itu teman-temanku yang hobi burung walet itu temanku semua, itu. Aku apal Mas, Pati, Sukalila, Wegil, wong Purwodadi ngubuk kok. Mbah, anak umur 4 tahun apa benar bisa melihat arwah yang baru meninggal? Ken, ketika kamu bertanya tentang anak umur segitu, dia bisa melihat, tetapi apakah bisa cerita sama kamu? Anak umur-umur segitu tuh masih bersih, suci. Tetapi mereka itu kan tidak mungkin dia akan cerita tentang hal gitu. Itulah bedanya ilmu intuisi dan eksperimentalis. Ya. Makanya anak seperti itu bisa melihat arwah orang meninggal, bisa melihat setan, bisa melihat jin, bisa melihat apapun. Dia cukup dimengerti sendiri, tidak mungkin dijabarkan ke orang-orang. Itulah yang saya maksud tadi gitu loh, bahwa kayak gitu tuh tidak bisa diterangkan khalayak rame, tidak bisa diterangkan dengan umum. Jika saya mengatakan iya, apakah kamu akan bertanya kepada anak kecil itu? Anak umur 4 tahun itu kamu tanya juga ndak akan paham, ndak akan mudeng. Pasti pertanyaanmu sendiri akan kok jawab sendiri. Satu misal, Dek tadi apa ada setan di situ, Dek? Iya ya, Dek. Oh iya, di sana kan, Dek? Iya. Anak itu ya akan bilang iya gitu loh, yo. Harus paham tentang itu. Mas Bos, saya sering marah terus Mas saya. Napa? Salsa. Kalau kamu di Jakarta datang ke tempatku. Kalau kamu sering marah. Orang marah itu karena apa? Rasa emosional yang tinggi yang dipengaruhi oleh kontroversi sebuah hati. Itu yang akan menimbulkan amarah. Karena apa? Nafsu di dalam diri manusia itu ada 4. Ada aluamah, ada amarah, ada supiah, ada mutmainah. Dari sekarang mulai kendalikan dirimu, kurangi marahmu. Aku nggak perlu kok panggil Mas Bos ya. Yang marah sopo suamimu. Kalau suamimu atau pacarmu yang marah, jangan kau imbangi dengan kemarahan-kemarahan itu. Cukup kamu mengalah, cukup kamu meredam kalau bisa. Kalau tidak bisa diredam, hindari untuk sementara. Pergi bukan artinya ngambek atau membuat dia tambah marah, tapi hindari ya. Arwah apa berbentuk Kang? Arwah itu yang namanya roh itu tidak ada bentuknya, kan saya sudah bilang. Goib itu dijelaskan pun juga sulit. Jangankan goib ya Mas. Kamu tuh loh tak suruh ngurut ke batu sampai jadi molekul aja sulit gitu loh. Apalagi kita harus berpikir sampai ke bentuknya arwah itu seperti apa. Goib itu hanya dilihat sekediping netro, sekedip mata. Sama halnya kalau sampean berarwah itu apa berbentuk Kang? Aku gantian bertanya. Apakah pikiranmu itu berbentuk? Apakah Anda pernah enggak merasakan pikiran? Anda berpikir kan? Tapi apakah Anda bisa melihat pikiranmu?
Anda pernah sakit hati? Apakah Anda pernah melihat luka hatimu? Tetapi apa Anda merasakan? Ya, sahabatku, perlu diketahui. Apakah arwah itu berbentuk? Apakah arwah itu... Kalau bos kamu yang marah, berarti itu rasa respeknya sudah mulai berkurang. Artinya apa? Ada ketidakbenaran di dalam kamu bekerja. Jangan kamu bilang kerjamu sudah benar. Benar kerjamu, tetapi belum tentu di depan mata bosmu itu benar. Ya, benar itu untuk orang lain. Makanya kalau kamu mau tanya benar baik buruknya, kalau kamu ingin mengerti kebenaran dan kebaikanmu, tanya orang yang lagi cinta dan suka sama kamu. Tapi kalau ingin bertanya tentang keburukanmu, suruh bertanya kepada orang yang sedang membencimu. Makanya baik buruk kalau di dunia ini hanya ada di mulut seseorang. Sebenarnya baik buruk yang tahu hanya Allah kalau kamu muslim ya. Pikiran berbentuk, Kang. Jadi kelakuan. Kelakuan itu sudah sifat. Ini sudah raga. Udah peraga. Yang menggunakan ini udah indramu. Pikiranmu itu goib. Ya. Kalau pikiran berbentuk dari kelakuan, kelakuanmu ini kan karena dipengaruhi oleh roh hatimu ini. Roh dan hatimu, akal pikiranmu ini. Apakah kamu pernah berpikir ketika kamu dikasih pelajaran, kamu kan hanya menulis. Menulis ini bentuk dari wujud. Ya, bukan goib. Pikiranmu itu goib. Apakah kamu pernah melihat? Sekarang saya berpikir tentang kamu, berpikirlah tentang setan. Apakah bisa kamu menganalisa? Apakah bisa kamu menulis? Apakah bisa kalau gerakanmu ini setan? Apakah bisa kamu menggambarkan setan dengan gerakanmu? Karena pikiranmu tuh bermiliar-miliar pikiran, bukan cuma satu. Ya. Kalau kamu bilang pikiranmu berbentuk peraga, salah. Ragamu ini diciptakan di dunia. Sedangkan rohmu dari akhirat. Apakah kamu pernah tahu roh kamu? Apakah kamu tahu ketika orang meninggal itu rohnya keluar? Sedangkan orang itu di saat hidup, kamu masih tahu dia bergerak. Karena apa? Ini fisik. Apakah kamu pernah tahu pikirannya seseorang? Jika seseorang menggambarkan sesuatu, satu misal orang mempunyai gambaran garis di buku shred. Apakah kamu tahu pikirannya orang itu? Kalau garis ini akan menjadikan huruf B, atau akan menjadi huruf R, atau menjadi huruf K. Kan kamu tidak tahu pikiran orang itu. Itu loh ya saudaraku. Kalau peraga ini namanya indra. Indra ini kalau udah ditinggalkan roh ini jadinya bangkai, ini najis semua. Jadi bukan goib. Yang berhubungan goib itu ya pikiranmu itu. Coba kamu berpikir tentang setan, ya. Berpikirlah tentang setan. Bisa nggak kamu peragakan setan melalui tangan? Jin, kamu peragakan seperti apa di tangan ketika kamu mengatakan bahwa pikiranmu ini berbentuk peragamu itu, ya. Bedakan. Kalau sudah kodrat, irodrat itu sudah tidak bisa dirubah apa-apa yang namanya goib pikiran itu. Mbah, besok live lagi nggak Mbah? Aku belum tentu ya kan. Kalau nggak ada tamu ya aku bisa live. Karena aku dari siang tadi banyak tamu. Tamuku kebetulan pulang jam 11 atau jam 12. Aku bisa live. Biasanya tamuku itu sampai pagi-pagi. Harus tak batasi sendiri tamuku ya. Besok pagi kalau melek malah aku jam 8, 9, 10 tuh kadang live. Suara angin, angin sing reridu ati. Na 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 na. Na 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 na. Telesana atine wong sing kasmaran. Surawaro senajan aku enggak hafal lagu ini.
WA-ne lagi nge-like. Ndak bagus banget. Lukman, yo njaluk nomor WA-ne Mbah ben tambah silaturahmi, silaturahmi seperti wae. Nanti kamu DM. Kalau enggak follow Instagramku Cakra Jiwa. Tadi ada yang minta WA aku. Mungkin kita ya dukun-dukun geblek gitu ya, orang-orang gendeng-gendeng itu wah, mau ngerjain aku dah ceritanya. Aku tuh kan punya aplikasi yang buat ngebom WA itu. Jadi tak tanya ini siapa. Jadi aku sekali ngirim boom 10.000 tulisan ini mengapa. Sampai HP-nya biar hang kalau hang. Kalau aku dikerjain itu tak gitu. Aku punya akal. Wah, akalku jos. Lalu ditanya baik-baik ya, enggak mau jawab. Aku wong. Aku manusia. Ya kalau kambing ya enggak bisa ngechat. Terima kasih ya semuanya para sahabatku. Sudah jam 3 kurang seperempat. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya. Saya ucapkan terima kasih. Doa saya buat Anda semuanya, semoga diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, diselesaikan semua masalah-masalah kalian semuanya. Baik diri Anda, orang tua Anda, khususnya untuk ibu Anda semuanya. Mudah-mudahan diberi kelancaran rezekinya, diberi kesehatan, diselesaikan semua masalah-masalahnya yang kiranya sulit selama ini. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama semoga diberi kelancaran dan diberi semua petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya Cakra Jiwa. Akhirul kalam.